Kalian bisa memberikan kupon khusus kepada para customer yang melakukan pembelian lewat website, di mana kalian bisa membuat skema program promosi tersendiri untuk bisnis kalian lewat keranjang belanja yang ada di WooCommerce. Sehingga nantinya mereka ketika memasukkan kupon tertentu, ya mereka akan mendapatkan diskon ataupun potongan harga yang ditentukan lewat skema pada kupon tersebut. Bagaimana caranya? Kalian bisa simak selengkapnya di video ini. Langsung saja kalian bisa login ke WordPress kalian sendiri dan kemudian jangan lupa untuk install WooCommerce ya pastinya. Dimana nantinya ketika kalian sudah melakukan instalasi WooCommerce maka akan ada menu pemasaran di sebelah kiri ya. Dimana ada dua submenu yaitu ikhtisar dan kupon. Nah kita akan masuk ke submenu kupon di sini untuk bisa membuat kupon di WooCommerce. Nah ini ya. Kupon adalah cara terbaik untuk menawarkan diskon dan hadiah kepada pelanggan Anda. Kupon akan muncul di sini setelah dibuat. Nah, di sini di bagian kupon-kupon inilah kalian nanti bisa membuat kupon berdasarkan skema ataupun program promosi yang sedang kalian buat. Misalnya jika kalian sebelumnya aktif berjualan di sosial media ataupun di marketplace misalnya, ya, kemudian ingin membuat bahwa si pelanggan-pelanggan ini bisa order langsung ke website bisnis kalian sendiri. Nah, ini bisa membuat kupon berdasarkan programnya, misalnya untuk pembelian pertama ya, atau mungkin untuk program-program di hari-hari tertentu, misalnya hari Kartini, hari kemerdekaan misalnya, ataupun tahun baru. Nah ini kita bisa membuat kuponnya. Klik untuk buat kupon pertama Anda. Nantinya kita akan bisa membuat kupon di sini misalnya ya. Mereka akan memasukkan kupon selamat datang ya. Selamat datang. Di sini ada tipe diskon. Ini diskon keranjang tetap ataupun persentase diskon. Di sini ada 3 ya, persentase diskon, diskon keranjang tetap, dan diskon produk tetap. Jadi artinya di sini nanti untuk persentase diskon ini adalah dari total nilai keranjang mereka ya. Kemudian ada diskon keranjang tetap. Ini artinya adalah di mana akan ada nominal yang tetap, misalnya diskon 100.000, maka totalnya misal pembelian mereka 900.000, maka diskonnya tetap di nominal yang sudah kalian tentukan. Kemudian untuk diskon produk tetap ini nanti adalah diskon per produknya ya. Nah, di sini kita akan menggunakan persentase diskon, di mana di sini jumlah kuponnya adalah 30 ya. Artinya di sini kalian bisa melihat di keterangannya adalah nilai kupon ya, nilai kupon. Jadi bukan jumlah kupon yang disediakan, karena nanti ada pengaturan yang berbeda lagi ya. Jadi di sini persentase diskon 30. Jadi nantinya ya misalnya pembelian mereka adalah 900.000 ya misalnya. Nah, kemudian dipotong 30% dari nilai keranjang mereka. Kemudian tanggal kadaluarsa kupon ini jika kalian menggunakan program-program tertentu, misalnya di tahun baru misalnya hanya sampai di 3 Januari. Nah, ini bisa kalian tentukan tanggal kadaluarsa kuponnya. Lalu di sini ada batas penggunaan ya. Ini yang di tengah batas penggunaan ini untuk berdasarkan nilai belanjanya ya. Nilai belanjanya di sini ada belanja minimum, belanja maksimum produknya ya. Kemudian ada batas penggunaan. Nah, ini untuk batas penggunaan yang paling bawah ini adalah berdasarkan usernya, berdasarkan dari penggunaan per kupon. Jadi ada jumlahnya, akan saya jelaskan ya di sini. Yang pertama batas penggunaan ya. Ini belanja minimum. Apakah kalian ingin menambahkan minimum pembelian yang harus mereka lakukan ya untuk bisa mengaktifkan kupon tersebut? Misalnya di sini belanja minimum adalah di angka 1 juta misalnya. Jadi mereka jika nilai keranjang mereka belum mencapai 1 juta, maka kupon ini belum aktif. Kemudian belanja maksimum ini misalnya di angka 4 juta misalnya ya. Jadi setelah 4 juta ini tidak ada pemotongan diskonnya. Kemudian hanya untuk penggunaan individu. Centang kotak ini jika kupon tidak dapat digunakan bersamaan dengan kupon lain. Jadi kadang mungkin misalnya ada 2 kupon yang bisa dilakukan ya, bisa dimasukkan. Nah, ini bisa dinonaktifkan di bagian ini. Kemudian kecualikan barang obral. Centang kotak ini jika kupon tidak boleh berlaku untuk barang yang diobral. Kupon per barang hanya akan berfungsi jika item tersebut tidak diobral.
kupon per keranjang hanya akan berfungsi jika ada barang dalam keranjang yang tidak diobral. Jadi artinya di sini nantinya di bagian produk kalian bisa memasukkan label-label seperti barang yang sedang diskon. Nah ini nggak bisa ya, nggak bisa menggunakan kupon ini jika checklist di sini diaktifkan. Lalu kemudian di sini ada produk dan kecualikan produk. Nah ini adalah nantinya misalkan ya hanya bisa dilakukan ataupun hanya bisa menggunakan kupon ini jika produk yang dibeli adalah yang disebutkan di sini. Atau kecualikan produk artinya produk-produk yang dimasukkan di bagian ini tidak akan bisa menggunakan kupon yang ini ya. Lalu kategori produk dan kecualikan kategori ya, ini jika kalian ingin memberikan kupon berdasarkan kategori tertentu. Nah ini bisa ya. Kemudian email yang diizinkan ini artinya adalah membatasi secara manual by email ya, by email pengguna mereka, hanya email-email ini yang bisa menggunakan kupon ini. Nah, itulah penjelasannya ya. Kemudian batas penggunaan di sini batas penggunaan per kupon. Berapa kali kupon ini dapat digunakan sebelum hangus. Nah, ini misalnya kuotanya hanya 20 kupon. Jadi ketika 20 kali ya penggunaan kupon ini oleh semua pelanggan ya, maksimal hanya 20 kali digunakan. Jika sudah maka selesai, kupon akan expired. Batasi penggunaan hingga X barang ya. Jumlah maksimum barang individual yang dapat diterapkan oleh kupon ini saat menggunakan diskon produk. Biarkan kosong untuk menerapkan ke semua barang yang memenuhi syarat dalam keranjang ya. Syarat di sini ya. Kemudian batas penggunaan per pengguna. Jadi apakah pengguna ini bisa melakukan ataupun bisa mengklaim kupon ini beberapa kali ya. Jadi misalnya untuk hanya satu penggunaan per pengguna ya atau per customer. Nah, ini bisa kita masukkan di sini. Nah, jika sudah, kemudian klik terbitkan. Nah, kupon diperbarui. Nah, nanti kita akan bisa melihat di bagian kupon daftar kupon yang sudah aktif. Nah, di sini ya. Nanti penggunaan batasnya ini akan terlihat berapa kali kupon ini sudah digunakan. Karena itulah tadi tentang bagaimana cara membuat kupon untuk bisa memberikan promo kepada para customer kita lewat keranjang belanja di WooCommerce.